Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10-4. Pertama-tama yang kami hormati Miss Lili Nabila MA selaku Kepala Sekolah SMA Al-Azkar serta penguji pertama. Yang kami hormati Miss Enci Suarsi SPD selaku penguji kedua, serta yang kami hormati Miss Ria Sutia Viani SPD selaku wali kelas dan pembimbing kami. Sebelumnya tidak lupa terima kasih kami sampaikan yang tulus kepada pembimbing maupun penguji yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek 5 mengenai pemanfaatan sampah plastik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini agenda kita pertama ada latar belakang, kemudian topik, dilanjut tujuan dan manfaat, lalu anggaran dana, dan diakhiri dengan kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik ini mudah kita temukan dimanapun. Saat kita ke toko, kita melihat banyak produk yang dikemas oleh plastik. Bahkan di pasar masih banyak orang-orang yang menggunakan plastik sebagai kemasan untuk belanjaan. Apa plastik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia? Plastik itu sangat berperan penting karena memiliki bahan yang ringan, transparan, namun kuat. Selain itu, plastik ini simple dan mudah dipakai dan harganya juga terjangkau di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, plastik ini sangat sulit dipisahkan oleh kehidupan manusia. Plastik ini merupakan penyebab utama dari pencemaran. Mengapa? Karena plastik ini sulit diuraikan oleh mikroba di dalam tanah. Kalaupun terurai, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 4 atau 5 tahun. Ini menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik di Indonesia telah mencapai 18,3 juta ton per tahunnya. Dikarenakan penggunaan sampah plastik yang terlalu sering di berbagai bidang dalam kehidupan menyebabkan sampah plastik menumpuk serta mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Padahal telah disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah terjadi kerusakan di darat maupun di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka semua merasakan dari sebagian akibat perbuatan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu alangkah baiknya jika kita mendaur ulang sampah. Selain bermanfaat, mendaur ulang sampah itu menjadi salah satu cara melestarikan lingkungan agar bersih dan terhindar dari polusi yang menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya. Selain itu, mendaur ulang sampah juga dapat menjadi nilai-nilai pahala kebaikan. Adapun banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik, diantaranya dengan cara mendaur ulang atau recycle, sehingga kita dapat mengurangi atau meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Dengan ini, kelompok kami ingin ikut berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membuat produk daur ulang dari sampah plastik. Produk yang akan kita ambil ialah tempat pensil dan juga wadah bumbu dapur. Untuk produk yang kami pilih yaitu tempat pensil, kami menargetkan para pelajar yang dominan menggunakannya sebagai wadah untuk menyimpan alat tulis mereka. Sedangkan untuk wadah bumbu dapur sendiri, target utama kami adalah para ibu rumah tangga. Kami memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk memenuhi tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut dengan P5. Yang kedua adalah untuk mengurangi pencemaran akibat tumpukan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita dapat menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Adapun manfaat dari proyek pemanfaatan berulangan ini seperti menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah plastik. Dengan cara ini kami harap bisa membuat lingkungan yang lebih bersih dan
nyaman. Yang kedua, menciptakan meningkatkan kreativitas pola pikir remaja melalui kegiatan recycle sampah plastik. Dan yang ketiga, menambah nilai guna barang-barang yang terpakai seperti sampah-sampah plastik dengan kegiatan recycle ini. Kami harus memiliki modal sebanyak 97.000. Nah, pasti ada pertanyaan, apakah ini memiliki untung atau rugi? Kami menargetkan produk tempat pensil itu sebanyak 5 produk membuatnya. Mengapa? Karena tempat pensil membutuhkan modal resleting. Resleting kami mencantumkan 5 pitch karena kami hanya ingin membuat produk tempat pensil sebanyak 5 produk. Lalu kami juga mempertimbangkan adanya di para pelajar di Al-Azkar untuk melabeli harganya seharga 7.000. Maka dari itu, sedangkan tempat bumbu kami menargetkannya kepada ibu-ibu rumah tangga karena perekonomian ibu rumah tangga lebih banyak, penghasilan lebih besar. Kami meningkatkan harga jualnya sebanyak 10.000. Lalu, karena masalah itu, berapakah penghasilan akan kita capai? Maka dari itu, tempat pensil kami membuatnya sebanyak 5 produk seharga Rp7.000. Jika ini dikalikan, maka kami akan mendapatkan penghasilan Rp35.000. Sebanyak Rp35.000. Dengan penghasilan ini masih sangat jauh untuk membalikkan modal dari anggaran dana ini. Maka dari itu kami menargetkan tempat bumbunya membuat sebanyak 8 produk atau lebih dengan seharga Rp10.000. Dengan produk yang kami buat seminimal 8 produk, kami mendapatkan penghasilan sebanyak Rp80.000. Jika ini ditotalkan, penghasilan kami akan mendapatkan Rp115.000. Jika kita kurangkan dengan modal yang kita data, maka ini akan mendapatkan untung sebanyak Rp17.000. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari proyek yang kami buat adalah karena sampah plastik merupakan penyebab utama dari pencemaran. Oleh karena itu dilakukanlah penerapan 3R yang mudah dilakukan di lingkup-lingkup terkecil seperti sekolah, rumah tangga, dan lain-lain. Manfaat recycle sampah plastik dilakukan agar sampah plastik yang tadinya tidak memiliki nilai guna dipendaur ulang agar menjadi barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Ya, terima kasih sudah presentasi tentang proposal kegiatan P5 ini. Yang pertama, Miss Lili pengen tahu, apakah kalian yakin bisa membuat barang-barang yang tadi kalian presentasikan? Bisa nggak ada yang menjelaskan langkah pembuatannya, yang tempat pensil, dia bahan-bahannya apa saja, lalu langkah dari awal sampai akhir jadi itu seperti apa? Ketika pembuatan tempat pensil, kami menggunakan botol plastik. Botol plastiknya dibelah menjadi 2, lalu di antara belahan itu kita akan menempelkan resleting sehingga dapat dibuka atasnya dan memasukkan pensil. Lalu kita dapat menghiasnya di bagian atas atau bawah. Lalu untuk wadah bumbunya, kami ingin membuat dua tempat bumbu, dan itu kami membuatnya dari botol plastik juga. Kami membuatnya tempat bumbu tersebut dengan botol
plastik dan gelas. Gelasnya pertama-tama kami gunting bagi dua, lalu kami tempelkan kepada kardus di bawahnya supaya mereka merekat. Dua gelas itu merekat. Nah, habis itu botol plastik yang tadi kita siapkan, dua botol plastik yang kita siapkan itu kita gunting juga, lalu atas botol tersebut kita jadikan tutup, sedangkan yang bawahnya sebagai wadah bumbunya. Lalu botol yang telah digunting itu dimasukkan ke dalam gelas supaya tidak kemana-mana. Agar ini desain persatuan, ini dalam satu produk. Tapi kalau yang kami buat itu modelnya berbeda. Jadi modelnya untuk tempat bumbunya seperti ini, tapi kami membuatnya sebagai dua tempat bumbu ini sebagai satu tempat. Jadi sebagai garam dan gula seperti itu. Lalu ini untuk dari tempat botolnya dan untuk gelas plastiknya itu kami membuatnya sebagai penahan antara dua botol ini. Oke, terus yang kedua, pertanyaan kedua. Kalian kan membuat tempat bumbu untuk ibu-ibu pastinya ya, ininya nanti akan dibutuhkan. Sementara kalian di sini pasarnya adalah teman-teman kalian nih yang belum jadi ibu-ibu. Kan nanti kalian akan menjual, berusaha untuk menjual barang-barang atau karya yang akan kalian hasilkan. Apakah menurut kalian karya kalian itu akan laku terjual? Karena tidak butuh sebetulnya. Gimana tuh? Kecuali kalau nanti karya kalian dijual keluar. Kalau di sekitar sini kan anak-anak pelajar kan memang tidak membutuhkan benda itu. Kira-kira gimana? Akan ada expo yang itu diisi dengan para pelajar dan orang tua murid yang datang ke sini. Oh, itu maksudnya nanti di akhir. Gitu. Maksud kalian mau menjualnya di situ. Iya. Oke, berarti selama menuju expo itu kalian udah mulai menjual atau gimana? Atau tidak? Ke kalangan teman-teman. Misalnya tempat pensil yang mungkin lebih bermanfaat atau gimana? Mungkin untuk tempat pensil kami akan menjualnya lebih dahulu karena banyak yang minat juga, apalagi di kalangan pesantren kan pelajar semua. Jadi kemungkinan kami akan menjual tempat pensilnya lebih dahulu, lalu tempat bumbunya kami akan jual di bazar. Dan di bazar mungkin kami akan membuat produk tempat pensil lagi untuk dijual di bazar. Oke. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.